Pernah nggak sih ngerasa dunia sekarang ini makin rumit, makin berisik, dan kita jadi makin susah cari ketenangan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan ngobrolin gimana sebuah alat kuno, yaitu filsafat, ternyata bisa jadi peta buat kita nemuin kedamaian batin lewat jalan kesederhanaan. Tenang, ini bukan pelajaran akademis yang bikin pusing kok, tapi lebih ke panduan praktis buat hidup. Oke, kita mulai dari sini ya. Kalau dengar kata filsafat, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin buku-buku tebal, debatan yang rumit, atau orang-orang tua berjanggut? Sebenarnya filsafat itu jauh lebih dekat sama kehidupan kita sehari-hari daripada yang kita bayangin. Intinya tuh gini, filsafat itu adalah upaya manusia dari zaman dulu buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan paling gede dalam hidup. Ini adalah sebuah perjalanan loh, perjalanan dari cara berpikir yang tadinya serba mitos atau kita sebut mitosentris, ke cara berpikir yang pakai akal sehat dan logika yang kita sebut logosentris. Ini lompatan besar banget dalam sejarah manusia. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal lihat dulu kenapa manusia selalu bertanya, terus kita selami 3 pertanyaan paling dasar yang ngebentuk cara kita mandang dunia, dan terakhir, kita bakal lihat gimana semua ini nyambung banget sama hidup kamu sekarang. Oke, kita mulai dari yang pertama yuk. Kita coba pahami dulu, kenapa sih filsafat itu jadi bagian yang nggak bisa dipisahin dari kita sebagai manusia? Jadi, penting buat dicatat, filsafat itu bukan sekedar opini atau pendapat menurut saya. Ini adalah sebuah disiplin. Sebuah proses investigasi yang terstruktur, yang pakai alat kita yang paling canggih, yaitu akal dan logika, buat ngebongkar pertanyaan-pertanyaan paling dalam soal keberadaan kita. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan besar pertama. Apa sih yang nyata itu? Ini adalah wilayahnya ontologi, cabang filsafat yang khusus ngoprek soal hakikat keberadaan. Jawaban kita atas pertanyaan ini bakal jadi fondasi dari seluruh cara kita memandang dunia loh. Salah satu jawaban paling keren datang dari Plato. Menurut dia, dunia yang bisa kita lihat dan sentuh ini, meja, pohon, bahkan badan kita, itu bukanlah realitas yang sesungguhnya. Itu cuma kayak bayangan atau fotokopian yang nggak sempurna dari dunia ide yang abadi dan sempurna, yang cuma bisa kita lihat pakai pikiran kita, bukan pakai mata. Nah, pandangan Plato ini melahirkan idealisme, yang percaya kalau realitas sejati itu sifatnya spiritual atau ada di pikiran. Di seberangnya ada materialisme, yang bilang kalau yang nyata itu ya cuma materi fisik, titik. Pilihan antara dua ini ngaruh banget. Kalau kamu seorang materialis, kebahagiaan mungkin kamu cari lewat hal-hal fisik. Tapi kalau kamu seorang idealis, kedamaian mungkin kamu temukan di dalam pikiran. Nah, ini langkah pertama menuju filosofi kesederhanaan kan? Oke, kalau kita udah nanya apa itu nyata, pertanyaan selanjutnya kan, gimana caranya kita bisa tahu? Ini ngebawa kita ke bidang epistemologi, yaitu studi tentang pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan itu datangnya dari mana sih? Dan seberapa yakin kita bisa percaya sama apa yang kita tahu? Disinilah perdebatan serunya terjadi. Apakah pengetahuan itu murni kita dapetin dari mikir dan pakai logika? Atau kita baru bisa tahu sesuatu setelah kita ngalamin langsung lewat panca indera kita? Tim akal lawan tim pengalangan nih. Kaum rasionalis itu percaya sama kekuatan akal. Contoh paling terkenalnya ya René Descartes ini. Dia mulai dengan meragukan segalanya, sampai dia nemu satu hal yang gak bisa diragukan lagi, fakta bahwa dia sedang berpikir. Baginya, kebenaran "aku berpikir maka aku ada" jadi fondasi pengetahuan yang kokoh banget, dan itu ditemuin murni lewat penalaran, bukan pengalaman. Sebaliknya, kaum empiris kayak John Locke bilang, kita itu lahir tanpa pengetahuan apa-apa. Pikiran kita itu kayak tabula rasa atau kertas kosong. Semua yang kita tahu, misalnya apel itu merah, api itu panas, datangnya dari data yang kita kumpulin lewat mata, telinga, kulit, dan indera kita lainnya. Pengalaman adalah satu-satunya guru kita. Jadi, ini dia dua kubu utamanya. Rasionalisme bilang pengetahuan mendasar itu a priori, artinya udah ada sebelum kita mengalami dunia, kayak logika matematika gitu. Sementara empirisme bilang semua pengetahuan itu a posteriori, artinya cuma bisa didapat setelah kita mengalami dunia. Cara kita milih di antara dua ini bakal nentuin cara kita mencari kebenaran dalam hidup. Setelah kita pusing-pusing mikirin apa yang nyata dan gimana kita bisa tahu, akhirnya sampailah kita pada pertanyaan yang paling praktis. Terus, kita harus hidup gimana? Inilah intinya etika atau filsafat moral. Etika itu kerjaannya nyari jawaban soal apa yang baik dan buruk.
Tapi ini bukan cuma daftar aturan boleh dan gak boleh ya. Ini lebih ke studi tentang prinsip-prinsip yang jadi pemandu tindakan kita, yang ngebantu kita nentuin gimana sih cara hidup yang paling baik. Nah, jawaban atas pertanyaan ini nggak cuma datang dari barat loh. Filsafat timur, contohnya Taoisme, ngasih perspektif yang beda banget. Simbol yin-yang ini misalnya, ini bukan soal pertarungan baik lawan jahat. Ini soal keseimbangan, gelap dan terang, pasif dan aktif, dua-duanya itu bagian dari satu kesatuan yang harmonis. Justru karena ada gelap, kita jadi tahu apa itu terang. Nah, dari ide keseimbangan ini, kita langsung nyambung ke gagasan kesederhanaan. Menurut Laozi, pendiri Taoisme, jalan menuju hidup yang baik dan damai itu bukan dengan ngejar harta atau kekuasaan, tapi justru lewat kesederhanaan dan kerendahan hati. Ini adalah filosofi etis yang praktis banget buat kita yang lagi nyari ketenangan. Oke, sekarang ayo kita tarik semua benang merah yang udah kita bahas tadi dan kita lihat gimana filsafat itu sebenarnya udah berjalan di dalam hidup kamu detik ini juga. Ini mungkin kedengerannya aneh, tapi ini beneran. Setiap hari, kamu itu membuat keputusan berdasarkan keyakinan-keyakinan inti yang kamu pegang. Sadar atau nggak sadar, itu adalah filsafat pribadi kamu. Coba dipikirin. Cara kamu mandang apa yang nyata, apakah cuma materi atau ada hal spiritual? Terus, gimana cara kamu yakin sama sesuatu? Lewat logika, pengalaman, atau iman? Dan yang terakhir, prinsip apa yang jadi panduan tindakanmu? Nah, 3 hal ini kalau digabungin, itulah kerangka filosofis yang kamu pakai buat jalanin hidup. Karena itu, memilih hidup sederhana itu bukan cuma soal gaya hidup atau tren minimalis. Ini adalah sebuah sikap filosofis yang sadar. Sebuah pilihan buat mendefinisikan realitas kamu berdasarkan nilai-nilai dari dalam, bukan tuntutan dari luar. Sebuah cara untuk menemukan kedamaian, bukan dengan terus menambah, tapi dengan berani mengurangi hal-hal yang nggak penting. Dengan memahami pertanyaan-pertanyaan dasar ini, kita jadi nggak cuma belajar tentang filsafat, kita jadi belajar tentang diri kita sendiri. Kita dikasih kunci pas buat memeriksa keyakinan kita, dan kalau perlu, membangunnya kembali dengan lebih sadar. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu renungkan adalah, apa filsafat hidupmu?